Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih tetap semangat pagi ini? Nah, kali ini Bu Ayun akan menjelaskan tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 hingga 3. Sebelumnya, marilah kita siapkan buku pelajaran kalian sambil mendengarkan Bu Ayun. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah bertujuan untuk menyalurkan sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kita sudah makan, energi yang sudah terbentuk dalam bentuk sari-sari makanan akan dikirim oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Nah, pada pelajaran ini, bagaimana jika darah tidak mengalir dengan lancar? Apa akibatnya? Sekarang yang perlu kita ketahui adalah kita akan belajar tentang darah. Darah fungsinya seperti yang kita ketahui adalah membawa oksigen, sari-sari makanan, dan bahan lainnya ke bagian tubuh. Apa saja bagian dari darah itu? Di dalam tubuh kita, darah terdiri dari 2 bagian besar, yaitu yang pertama plasma darah, yang kedua adalah sel-sel darah. Di situ pada gambar, plasma darah itu adalah yang tidak terlihat di situ. Ada gambar tapi yang nggak kelihatan, bentuk cairnya itu adalah plasma darah. Plasma darah itu terdiri dari mengandung sari makanan dan air. Makanan yang larut dalam plasma darah, zat gula, protein, lemak, vitamin, dan juga garam-garam mineral. Plasma darah ini yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Dia juga berguna untuk mengangkut karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pengubahan sari makanan. Kalau sel darah merah, ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sel darah merah yang itu bentuknya keping-keping, kemudian sel darah putih, ada juga keping darah. Sel darah merah ini warnanya merah, bentuknya seperti cakram. Dia mengandung hemoglobin. Apabila sel darah merah ini mati, maka sumsum akan menggantinya. Sumsum menghasilkan 2 juta sel darah merah setiap detiknya. Kalau sel darah putih ini, seperti namanya, dia berwarna putih. Ukuran selnya lebih besar dari sel darah merah. Bentuknya pun juga berubah-ubah karena dia selalu aktif. Fungsi sel darah putih ini membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kuman yang masuk akan dikepung dan ditangkap, kemudian dimakan oleh sel darah putih. Yang ketiga adalah keping darah, dia bentuknya butiran darah, bentuknya tidak beraturan dan juga mudah pecah. Ukurannya sepertiga dari sel darah merah. Ketika kamu teriris pisau, keping darah akan mengeluarkan zat yang membantu pembekuan darah. Seperti judul pada subtema 2 tentang gangguan pada peredaran darah, di sini Bu Ayun akan menyebutkan 3 gangguan pada peredaran darah. Yang pertama adalah tersumbatnya aliran darah pada pembuluh darah, bisa stroke atau serangan jantung. Di situ kamu lihat gambar pembuluh darah, terus ada warna kuning yang menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit. Itu biasanya karena timbunan kolesterol atau senyawa zat kapur. Ketika dinding pembuluh nadi menyempit dan menyumbat aliran darah, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Jika terjadi di kepala, penyumbatannya maka akan menyebabkan stroke. Penyakit ini sangat berbahaya ya anak-anak, karena bisa menyebabkan kematian. Sedangkan gangguan yang kedua adalah pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah
yang terjadi di sekitar anus disebut ambeien atau wasir, sedangkan gangguan pelebaran pembuluh darah di kaki dinamakan varises, seperti yang tertera pada gambar. Dan yang terakhir adalah anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Jumlah sel darah merah yang berkurang bisa menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menjadi menurun. Yang dirasakan oleh penderita anemia sangat letih, lemah, dan mukanya pucat. Bisa jadi penyakit ini disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi bisa terjadi ketika kalian kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, atau mungkin kalian kehilangan banyak darah. Yang dianjurkan untuk penderita anemia adalah banyak makan makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C. Masih tentang interaksi manusia. Kali ini interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya dalam yang dimaksud dengan alam, ya. Ini adalah untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alam digunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa untuk makan, bisa untuk tempat tinggal atau bangunan dan sebagainya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan ini bisa mempunyai dua dampak, yaitu positif dan negatif. Di situ ada 4 gambar. Gambar yang pertama sedang mengamati tanaman, yang kedua sedang menanam, yang ketiga juga menanam, dan akhirnya tanamannya tumbuh subur. Itu adalah berbagai contoh gambaran interaksi manusia dengan sumber daya alam. Interaksi positif akan menguntungkan manusia dan juga lingkungan. Maksudnya, ketika kita mengambil sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung jawab, serta diikuti dengan kegiatan pelestarian alam, maka akan menghasilkan interaksi yang positif. Contohnya adalah reboisasi, penanaman kembali, dan juga tebang pilih tanaman. Sedangkan interaksi negatif akan merugikan manusia dan juga lingkungannya. Interaksi yang negatif ini, interaksi yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak, sehingga bisa menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya adalah penggundulan hutan dan pembakaran hutan. Di halaman 61, di situ kalian disuruh membaca pantun dengan lafal dan intonasi yang jelas. Yang kedua, ayo mengkomunikasikan. Kalian mencari makna pantun dan menjelaskan pemahamanmu kepada teman-teman. Sekarang akan Bu Ayun beri contoh bagaimana cara mencari makna pada suatu pantun, dan akan Bu Ayun beri contoh cara membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas. Atas beranda sarang tekukur, diikat erat ujung berkait. Sebagai tanda cara bersyukur, jagalah sehat sebelum sakit. Apa makna pantun tersebut? Maknanya adalah, di situ adalah contoh pantun nasihat. Maknanya, pantun tersebut menyuruh kita agar menjaga kesehatan kita sebelum terlambat atau sebelum sakit. Karena menjaga kesehatan juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas rizki sehat yang kita rasakan. Sekarang tugas kalian nanti mencari makna pantun sesuai yang Bu Ayun contohkan. Pada halaman 61 pembelajaran 2, di situ akan kalian lihat sebuah gambar anak-anak sedang memakai kostum dan properti tari yang menggambarkan kupu-kupu. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah alat atau benda yang dimainkan oleh penari di atas panggung. Tujuannya apa?
Tujuannya memperjelas tema, memperjelas karakter, dan juga memperjelas kisah cerita dalam sebuah tarian. Contohnya bisa topeng, piring, selendang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tugas kalian adalah mengerjakan halaman 55 hingga halaman 75.